Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Arif Suditomo dari mahasiswa jurusan Manajemen Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas UTS yang telah saya buat, yaitu dari mata kuliah pengantar bisnis. Yang tugasnya adalah mencari artikel yang meliput tentang perusahaan dan mengkoralisasikan dengan teori-teori yang telah saya pelajari di pengantar bisnis. Dalam usaha mencari artikel ini, saya terjadi kebingungan antara memilih perusahaan tempat saya bekerja seperti teman-teman yang lain, atau mencari perusahaan lain. Setelah saya baca-baca, saya menemukan artikel yang menurut saya cocok buat tugas pengantar bisnis, yaitu PT Kimia Farma Persero. PT Kimia Farma adalah perusahaan farmasi pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda pada tahun 1817. Hampir 200 tahun lebih. Lalu nama perusahaan ini pada awalnya itu pakai nama Belanda, yaitu N.V. Chemicals Handel Rotterdam and Co. Nah, berdasarkan kebijakan nasionalisasi atas aset eks perusahaan Belanda di masa awal kemerdekaan, pada tahun 1958 pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan, yaitu sejumlah perusahaan farmasi di merger, digabung menjadi satu, menjadi PNF atau Perusahaan Negara Farmasi. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 1971 bentuk hukum PNF ini diubah lagi menjadi Perusahaan Perseroan Terbatas atau PT, sehingga nama perusahaan tersebut menjadi PT Kimia Farma Persero. Ini bagian dari sejarahnya. Lalu pada tanggal 4 Juli 2001 PT Kimia Farma kembali mengubah statusnya menjadi perusahaan publik atau perusahaan terbuka yang sahamnya itu bisa dimiliki masyarakat umum. Dalam penulisan berikutnya disebut perseroan, yaitu PT Kimia Farma Persero Tbk. Bersamaan dengan perubahan tersebut, perseroan telah dicatatkan pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Jadi dulu Bursa Efek itu ada dua, yaitu Jakarta dan Surabaya, dan sekarang akhirnya itu melebur menjadi satu, yaitu Bursa Efek Indonesia. Sekarang cuma satu. Lalu berbekal pengalaman selama puluhan tahun, perseroan telah berkembang menjadi perusahaan dengan pelayanan kesehatan terintegrasi di Indonesia. Perseroan kini menjadi perusahaan yang diperhitungkan kiprahnya dalam pengembangan dan pembangunan bangsa, khususnya pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia. Lalu berdasarkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 28 Februari 2020 ini melakukan RUPS LB atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dan terjadi perubahan nama perusahaan
yang semula PT Kimia Farma Persero Tbk menjadi PT Kimia Farma Tbk. Ini efektif per tanggal 28 Februari 2020. Nah, inilah bagian dari sejarahnya PT Kimia Farma. Lalu apa sih korelasi teori yang dipelajari di pengantar bisnis? Yang pertama, ada memahami perkembangan produk. PT Kimia Farma Tbk merupakan pioner dalam industri farmasi di Indonesia. Telah berkembang menjadi perusahaan yang telah menyediakan pelayanan kesehatan terintegrasi dari hulu ke hilir. Kimia Farma ini memiliki bidang usaha utama, yaitu diantaranya manufaktur farmasi yang didukung oleh riset dan pengembangan, terus lalu distribusi, terus perdagangan, lalu pemasaran, retail, farmasi laboratorium, dan klinik kesehatan. Itu adalah bagian dari bidang usaha utama yang dimiliki PT Kimia Farma Tbk. Dengan dukungan kuat di bidang riset dan pembangunan, kegiatan usaha manufaktur farmasi memproduksi obat jadi dan obat herbal, iodium, kina, serta produk-produk turunannya, yaitu minyak nabati. Dan PT Kimia Farma Tbk ini punya 5 fasilitas produksi yang ada yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Yang merupakan tulang punggung dari segmen bisnis manufaktur perseroan, di mana kelimanya ini telah mendapat sertifikat, yaitu CPOB atau cara pembuatan obat yang baik, lalu sertifikat ISO mulai dari 9001, 9002, 14001 dari institut luar negeri. Lalu hasil produksi yang dibuat oleh pabrik farmasi ini, baik produk obat-obat kimia, formulasi, dan herbal, dibagi dalam 6 lini produksi. Jadi ada 6 lini produksi yang ada di PT Kimia Farma Tbk, yaitu etikal, lalu obat bebas, generik, narkotika, lisensi, dan bahan baku. Ada 6. Hampir semua kelas terapi diakomodasi oleh produk perusahaan yang terdiri lebih dari 385 item produk dan dipasarkan ke seluruh Indonesia serta diekspor ke luar negeri. Jadi ada beberapa obat yang diproduksi oleh Kimia Farma itu diekspor ke luar negeri, dikirim ke luar negeri. Sebagai bagian dari tanggung jawab sosialnya, Kimia Farma berkomitmen untuk memastikan pasokan obat generik yang tetap ke pasar dalam rangka memperluas pangsa di farmasi nasional dan internasional. Lalu perseroan ini senantiasa memastikan bahwa seluruh cabang memperoleh sertifikat dan memahami dengan cara distribusi obat yang baik atau CDOB. Lalu teori yang kedua adalah mendistribusikan produk. Jalur distribusi Kimia Farma diawali dari pabrik, dari hulu, yaitu pabrik, yang kemudian disalurkan ke hilir, yaitu pedagang besar farmasi atau PBF. Selanjutnya PBF akan menyalurkan atau mendistribusikan obat kepada apotek-apotek yang ada di seluruh Indonesia. Terus juga didistribusikan ke instalasi farmasi,
rumah sakit, balai pengobatan, dan toko obat. Khusus untuk sediaan farmasi berupa narkotika dan psikotropika, ini memiliki jalur distribusi khusus karena memang aturannya narkotika dan psikotropika ini tidak bisa dijual bebas. Untuk narkotika hanya bisa disalurkan dari industri farmasi kepada pedagang besar farmasi tertentu. Jadi cuma pedagang besar tertentu saja yang bisa menjual obat yang mengandung narkotika dan psikotropika dari Kimia Farma ini. Lalu sebagai upaya untuk melaksanakan aktivitas distribusi sebaik-baiknya serta dalam menunjang program jaminan kesehatan nasional, KFTD telah memperluas jaringan distribusinya menjadi yang pertama adalah 48 pedagang besar farmasi PBF. Jadi ada 48 pedagang besar farmasi PDF yang ada di Indonesia. Lalu 1 unit institusi pusat dan 1 distribusi nasional. Lalu teori selanjutnya adalah yang ketiga, aktivitas manajemen resiko. Ini ada totalnya ada 6, yaitu yang pertama menyusun komitmen dan menyusun kerangka kerja. Lalu yang kedua ada proses manajemen resiko. Yang ketiga monitoring dan review. Lalu yang keempat pengarsipan atau dokumentasi data manajemen risiko. Lalu yang kelima melakukan risk based audit. Yang keenam adalah melakukan evaluasi sistem manajemen risiko. Lalu selanjutnya ada visi. Visinya adalah menjadi perusahaan healthcare pilihan utama yang terintegrasi dan menghasilkan nilai berkesinambungan. Jadi visi dari PT Kimia Farma Tbk ini adalah menjadi layanan kesehatan pilihan utama untuk masyarakat Indonesia dan menghasilkan nilai yang berkesinambungan. Untuk misinya PT Kimia Farma Tbk ini ada 3. Yang pertama adalah melakukan aktivitas usaha di bidang-bidang industri, kimia, dan farmasi, perdagangan, dan jaringan distribusi retail farmasi dan layanan kesehatan serta optimalisasi aset. Lalu yang kedua, mengelola perusahaan secara good corporate and good governance dan operational excellence, didukung dengan sumber daya manusia SDM yang kompeten dan profesional. Lalu yang ketiga, memberikan nilai tambah dan manfaat bagi seluruh stakeholder. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Lalu ini sisa 1 menit ya, mungkin bisa jadi penutup. Oke, terima kasih. Itu saja yang bisa saya presentasikan. Semoga UTS kali ini nilainya tidak terlalu buruk. Kalau pas gak apa-apa, yang penting tidak terlalu buruk. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kamsahamnida. Arigatou. Sisa 20 detik. Oke, dadah.